Haleluya kids, kita jumpa lagi dalam ibadah online kita. Nah, sudah hari Minggu lagi ya, nggak terasa kita jumpa lagi. Gimana kabarnya semuanya? Tentunya sehat-sehat semua kan? Nah, hari ini kita harus bersukacita ya dalam ibadah kita dari awal sampai akhir. Bersungguh-sungguh, fokus supaya kita menerima hal-hal baru untuk kita kerjakan sepanjang minggu ini bersama dengan Tuhan Yesus pastinya. Kakak percaya kalian semua sudah mempersiapkan catatan, Alkitab, bahkan juga sudah ditemani dan didampingi oleh keluarga ataupun orang tua ya. Oke, kita siap memulai ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Bapa kami yang baik, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, kembali kami datang padamu pada hari ini ya Tuhan, karena berkat Tuhan sungguh luar biasa bagi kami, berkat kesehatan, kekuatan, hingga pada saat ini kami bisa beribadah lagi kepadamu ya Bapa. Kami mau menaikkan pujian syukur kami, tanda kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, bahkan juga nanti juga akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biar Engkau yang mengajari kami, Engkau yang berbicara bagi kami, di tempat kami ibadah masing-masing ya Tuhan, sehingga kami mendapatkan hal-hal baru ya Tuhan untuk kami kerjakan. Kami percaya kami semua bersukacita dari awal sampai akhir. Baik juga tempat-tempat kami beribadah, semuanya dalam perlindungan Tuhan saja. Inilah doa kami mengucap syukur, kami mulai ibadah kami dengan sukacita daripadamu. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Sekali lagi, yang siap memuji Tuhan katakan amin. Kita memuji Tuhan ya. Karena Tuhan sayang padaku, karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Lebih lagi. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yuk kita semua bangkit berdiri memuji Tuhan supaya semakin bersemangat. Yuk semuanya bangkit berdiri. Jangan ada yang malas ya. Kita ulang pujian ini dari awal. Karena Tuhan sayang padaku, karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Lebih lagi. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Dengan teman lebih lagi katakan. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku, bagi diriku. Dengan mantap katakan, bagi diriku. Haleluya. Kita akan menyembah Tuhan pada saat ini. Kita persiapkan hati kita ya, yang terbaik untuk menyembah Tuhan. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Tanda kita bersyukur Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Mari kita ambil komitmen kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Sedari kita kecil menjadi anak Tuhan yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk
menyenangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Oh, kami mau menyenangkanmu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hai teman-teman, mari kita buka firman Tuhan kita dari Markus 12 ayat 41 sampai 44. Kita baca bersama-sama ya teman-teman. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya, ia memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memberikan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti itu. Sebab mereka semua memberi kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu nafkahnya." Hai kids, kita jumpa lagi di ibadah online kita. Tadi kita sudah memuji Tuhan, dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Adik-adik di rumah tutup mata, lipat tangan. Kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur besar kasih-Mu, besar anugerah-Mu, besar penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tadi kami sudah memuji, menyembah Tuhan, dan sudah banyak sukacita yang kami terima lewat pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan. Dan saat ini kami mau belajar lewat firman-Mu Tuhan, sehingga kami semakin diberkati menjadi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus kami persiapkan hati, pikiran kami fokus dan sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hai semuanya. Kids, boleh duduk dulu Kak? Ya, silakan duduk adik-adik di rumah. Nah, tadi kan Kak Ica dan adik-adik semua, kita kan sudah mendengarkan Alfred membacakan ayat firman Tuhan tentang persembahan janda miskin. Sekarang kita mau belajar ya dari persembahan janda miskin itu. Nah, Kak Ica, tadi kan disampaikan bahwasan janda miskin mempersembahkan seluruh yang ia miliki. Bahkan Alkitab berkata semua yang ada padanya dipersembahkannya. Betul. Wah, luar biasa ya Kak Ica. Luar biasa sekali. Dia tanpa ragu memberikannya semuanya kepada Tuhan. Diberikannya kepada Tuhan. Padahal di Alkitab dikatakan dia adalah seorang janda miskin, yang artinya berkekurangan, hidupnya susah. Wow. Gitu. Kira-kira takut nggak dia Kak dalam kekurangan, tapi dia memberi semua yang ada padanya. Menurut Kakak gimana nih? Dia tidak takut, tapi dia memiliki iman. Ketika dia memberikan seluruh apa yang dia punya, artinya ya dia mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jadi sikap hatinya memberikan yang terbaik, walaupun hanya itu yang dia punya, walaupun jumlahnya kecil dan besoknya dia tidak punya uang lagi, tetapi dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Oh, berarti janda ini mempersembahkan sepenuh hatinya kepada Tuhan tanpa takut kekurangan. Wah, luar biasa ya. Bahkan Tuhan berkata, janda miskin memberi lebih banyak daripada semua orang yang ada di sana, termasuk yang diberikan orang-orang kaya. Janda ini memberikan lebih besar, kata firman Tuhan. Kira-kira berapa sih ya Kak yang diberikannya? Janda ini hanya memberikan 2 peser. Pada waktu itu jumlah bilangan uang yang terkecil. Wah. Hanya itu yang dia punya, tapi dia berikan. Ketika dia memberikannya di dalam kekurangan, maka Tuhan pun tergugah hatinya. Sehingga Tuhan bilang dia memberi yang terbesar dibanding orang kaya yang memberikan banyak tetapi memberi dalam kelimpahannya. Dia memberi dalam kekurangannya dia. Wah, luar biasa ya Kak. Karena persembahan itu bukan hanya tentang uang, Bukan hanya itu tentang jumlahnya, Wah. tapi bagaimana hati kita hati kita mempersembahkannya kepada Tuhan. Tuhan. Dan Tuhan melihat kepada hati anak-anaknya yang mempersembahkan sepenuh hatinya. Nah Kak, kira-kira bagaimana nih mempersembahkan persembahan sepenuh hati Kak? Kalau memberikan persembahan sepenuh hati, kalau misalnya anak-anak sekolah minggu yang sekarang ya, kan anak-anak sekolah minggu biasanya ini uang persembahan kamu ya, mamanya ngasih nih, ini uang persembahan kamu, ini uang jajan kamu. Misalnya lebih besar uang persembahannya, ini jangan ditukar nih, uang jajan dijadiin persembahan, uang persembahan dijadiin uang jajan, jangan. Itu berarti salah ya Kak. Salah ya, wah. Apa yang dikasih orang tua, yang dipersiapkan orang tua untuk kita berikan kepada Tuhan, ya kita berikan semuanya. Jangan dipotong-potong, jangan dijajanin setengah, nggak boleh. Nah, kalau misalkan uang persembahan kita itu kita remas-remas, kita gulung-gulung, boleh nggak Kak kira-kira? Gak boleh, kita kan mau memberikan yang sepenuh hati, yang terbaik. Jadi harus yang bagus, kalaupun mau dilipat yang bagus, dikasih dengan baik, jangan dilempar, jangan diremes-remes gitu. Jadi dengan persembahan yang telah kita persiapkan dengan Benar-benar baik dipersiapkan, ya, Kak. iya. Dengan mempersembahkan rela hati dan sukacita, Tuh. senang, tidak sungut-sungut, Ya. tidak takut kurang, memberinya Ya. dengan sepenuh hati dan tidak hanya sekedar ya Kak. Ya. Misalnya nih kita punya uang di kantong 2.000, pas lagi persembahan yaudah kita persembahkan saja seperti Apa yang itu. ada Apa gitu. yang ada, boleh nggak Kak Gak kira-kira? boleh, persembahan harus Boleh. dipersiapkan Kak, harus dipersiapkan harus khusus. dipersiapkan dari rumah ya. Iya, karena kan persembahan ini juga tanda kita mengucap syukur, berkat yang Tuhan berikan bagi kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita berikan lagi kepada Tuhan gitu. Masa kita mengucap syukur dengan yang seadanya, dengan yang Apa ada. ya biasa-biasa saja, nggak boleh ya. Dipersiapkan. Sedangkan Tuhan memberkati kita luar biasa ya Wah, Kak, luar kesehatan, biasa. bisa sekolah semua, bisa sehat semua, pasti harus memberikan sepenuh hati dan yang terbaik dong. Nah, kita ada ayatnya nih adik-adik. Kita undang ya Alfred membacakan lagi kepada kita. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya,
Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, di sana dikatakan Kak, kita harus memberikan menurut kelemahan hati kita. Ya. Jangan dengan sedih hati, jangan dengan paksaan, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kalau ketika kita memberikan persembahan, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, harus dengan hati yang rela, Ya. harus dengan sukacita, harus dengan bahagia berarti ya Kak, tanda mengucap syukur, tanda kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan memandang hati, Kak. Wah. Itu tadi, karena persembahan bukan hanya uang, tapi hati kita. Hati kita. Tuhan melihat, wah ternyata anak-anakku memberikan persembahan dengan sukacita, dengan tidak sungut-sungut. Tuhan pun dapat memberkati kita lagi. Tuhan sangat suka kepada anak-anaknya yang memberi dengan terbaik, dengan sepenuh hati. Ya. Nah, inilah firman Tuhan bagi kita. Kita memberikan persembahan, haruslah dengan mempersembahkannya sepenuh hati. Karena persembahan bukan hanya berbicara tentang uang, tapi bagaimana hati kita kepada Tuhan. Tuhan melihat hati anak-anaknya. Inilah judul firman Tuhan kita, mempersembahkan sepenuh hati. Kita bersyukur ya, kita berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan kita. Kami bersyukur, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mari berkati kami yang telah mendengarkan. Kami dapat belajar untuk memberikan persembahan yang terbaik, mempersembahkan Tuhan sepenuh hati. Apa yang kami miliki Tuhan, kami persiapkan, kami persembahkan sepenuh hati. Karena Tuhan melihat hati kami. Kami tadi juga belajar dari janda miskin, bagaimana ia mempersembahkan sepenuh hati apa yang dimilikinya. Kami juga boleh belajar Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang takut akan Kau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus sudah penuh berkat-Mu, sudah penuh sukacita-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hai kids, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Adik-adik tetap semangat ya untuk ibadah kita ke depannya. Terima kasih untuk setiap anak sekolah minggu dan juga orang tua yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Minggu kemarin kita ada kuis gak sih? Ada ya? Nah, adik-adik masih ingat gak sih? Masih ingat kan? Nah, jawaban kuis kita minggu lalu ada di bawah sini. Adik-adik bisa baca ya. Ini jawabannya. Dan terima kasih kepada adik-adik yang sudah berpartisipasi menjawab kuis kita minggu lalu. Oh iya adik-adik, kita sekarang sudah bulan Juli ya. Nah, sudah masuk semester baru nih. Adik-adik tetap semangat ya untuk menyelesaikan setiap studi-studi adik-adik. Minggu ini kita ada satu ayat hafalan jadi pedoman kita. Kakak undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama yuk. Dari Lukas 6 ayat 26. Hendaklah kamu bermurah hati, sebab Bapa adalah murah hati. Kita baca sekali lagi ya. 1, 2, 3, ya. Hendaklah kamu bermurah hati, sebab Bapa adalah murah hati. Dari firman Tuhan ini tentang murah hati ini, dan kakak percaya adik-adik bisa mengerjakannya. Adik-adik tahu ya murah hati ya. Murah hati itu seperti perbuatan baik, kayak memberi, tidak pelit, mengasihi, penyayang, dan segala perbuatan baik itulah murah hati. Nah, karena Bapa kita murah hati, kita sebagai anak Tuhan juga harus bermurah hati. Oke adik-adik, dan kakak percaya adik-adik bisa mengerjakannya. Sekian dari ibadah kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan tutup ibadah kita hari ini ya kids. Kita tutup dalam doa untuk mengucap syukur buat ibadah hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan sudah menolong ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami telah bersuka cita di dalam hadirat-Mu. Kau juga Tuhan yang telah mencurahkan berkat-berkat-Mu lewat firman yang telah disampaikan tadi oleh guru-guru kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang semakin bertumbuh secara rohani, secara jasmani, sehat, kuat di dalam Tuhan. Kami percaya kami semua dalam perlindungan-Mu saja ya Bapa. Baik juga sepanjang minggu ini dan minggu depan kami percaya kami bertemu kembali dalam ibadah online kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu bagi kami. Haleluya. Amin.